Halo teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang layouting peta, yaitu peta WS dan peta WA. Setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan menghasilkan output sebagai berikut. Yang pertama yaitu peta WS atau peta SLS, dan yang kedua adalah peta WA atau peta desa. Apa yang perlu disiapkan terlebih dahulu? Yang pertama yaitu siapkan aplikasi. Pastikan teman-teman telah menginstal aplikasi QGIS beserta plugin berikut. Nah, yang kedua, teman-teman perlu menyiapkan bahan yang akan digunakan dalam proses layouting. Yang pertama yaitu template layout. Template ini teman-teman bisa download dari WebGS BPS. Dan yang kedua yaitu peta digital terbaru. Nah, teman-teman perlu menyiapkan dari level tertinggi yaitu level provinsi hingga level terbawah yaitu peta SLS. Dalam hal ini karena kita akan membuat layouting peta WS. Baiklah, setelah teman-teman mendownload semua bahan-bahannya, baik itu dari template maupun peta digital, teman-teman bisa langsung membuka file templatenya dengan cara mengklik dua kali. Nah, setelah itu aplikasi QGIS akan terbuka. Teman-teman tinggal tunggu saja. Nah, baiklah teman-teman, setelah terbuka tampilannya akan seperti ini. Ada jendela untuk memasukkan semua bahan-bahan peta digital teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada tipe-tipe peta digital yang perlu teman-teman masukkan. Ada titik bangunan, batas desa, batas kabupaten, kecamatan, provinsi, sampai SLS, dan seterusnya. Nah, untuk menghubungkan atau menginput semua peta-peta digital ini, teman-teman bisa pilih yang mana kita mau hubungkan. Yang pertama mungkin peta desa. Teman-teman bisa tekan di sini tombol browse. Kemudian cari peta digital teman-teman. Tadi peta desa, kita cari peta desa. Nah, kalau sudah terhubung, teman-teman pastikan di sini sudah benar antara desa dan ini desa. Nah, lakukan penghubungan peta digital ini untuk keseluruhan berkas file yang dibutuhkan. Peta kabupaten. Nah, setelah peta yang kita butuhkan telah terhubung, maka teman-teman bisa menekan tombol Apply Change. Setelah itu, aplikasi akan mencoba untuk menghubungkan dengan peta digital yang kita punya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua peta yang tadi tidak saya hubungkan, yaitu peta digital titik bangunan dan blok sensus. Hal ini berhubungan pada saat ini saya tidak membutuhkan layouting peta digital tersebut. Nah, nanti kalau teman-teman ingin melayouting peta blok sensus, teman-teman bisa memasukkan peta blok sensus maupun peta titik bangunan sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Karena saya tidak membutuhkan, maka saya menekan keep available layers ini. Nah, setelah itu peta akan mencoba untuk menghubungkan ke semua peta digital tadi dan akan muncul seperti ini. Sudah muncul semuanya. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sebelah kiri sini. Di sini ada bagian untuk peta WS, kemudian ada peta WA. Nah, di template untuk peta ST ini sudah disediakan seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melayouting peta WS, teman-teman menceklis yang peta WS ini dan PTWA-nya di unchecklist. Sedangkan kalau teman-teman mau melayouting peta WA atau peta desa, teman-teman mencek di sini dan ini dihapus checklistnya. Nah, untuk yang pertama, saya ingin mencoba untuk melayout peta WS atau peta SLS. Nah, di sini jika teman-teman sudah menceklis peta WS, teman-teman bisa zoom. Di sini sudah
batas-batasnya sesuai dengan SLS teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa melihat nama SLS peta yang teman-teman buka. Nah, di luar sini peta kan nantinya akan ditimpa atau dilapisi oleh peta dari Google Hybrid. Nah, untuk yang pertama teman-teman bisa mengatur tingkat transparansi peta Google tersebut. Untuk mengatur tingkat transparansi atau tebal tidaknya peta Google tersebut, teman-teman bisa mengaturnya ke bagian Google Hybrid ini. Teman-teman klik kanan, kemudian pilih Properties. Nah, di Properties ini teman-teman masuk ke bagian transparansi. Nah, secara default dia sudah disetting menjadi 50%. Kalau teman-teman merasa masih kurang tebal, teman-teman bisa menambahkan ketebalannya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, mungkin ketebalan ini akan berpengaruh ke jelas tidaknya atap rumah penduduk ya. Tapi kekurangannya jika terlalu tebal mungkin bagi teman-teman petugas saat melakukan perubahan batas, mungkin saat menggarisi peta itu agak susah terlihat. Nah, di sini teman-teman sudah lihat lebih jelas dibandingkan yang transparansi 50% tadi. Nah, setelah itu kita langsung beralih ke langkah selanjutnya, yaitu memulai untuk melayouting peta SLS-nya. Untuk melakukan layouting peta, teman-teman masuk ke menu project di atas sini, kemudian masuk ke layout. Teman-teman pilih, di sini ada pilihan untuk apakah akan melakukan peta WA atau peta WS. Karena saya ingin melakukan peta WS, saya tekan peta WS. Nah, nantinya akan muncul jendela baru seperti ini. Nah, di jendela sini sudah muncul kira-kira bagaimana hasil dari layouting kita nantinya. Nah, di sini kita lihat masih ada logo silang untuk logo BPS. Ini teman-teman perlu atur terlebih dahulu. Nah, cara mengatur ini teman-teman ke bagian sebelah kanan sini, teman-teman cari item logo BPS. Nah, ini logo BPS. Nah, karena ini filenya tidak ditemukan, teman-teman bisa mencari, klik ini, kemudian masuk ke bagian sini item properties, teman-teman klik titik 3 ini. Dan teman-teman mencari logo BPS yang sudah tersedia. Kalau teman-teman nanti bisa download di link di bawah. Teman-teman cari, nah di sini saya sudah punya logo BPS. Kita klik, kita pilih. Nah, nanti sudah muncul di bawah sini. Berarti sudah benar. Nah, kita lihat apakah tanda panahnya juga sudah ada, berarti sudah aman. Nah, untuk melakukan layouting, setelah mengatur logo BPS tadi, teman-teman boleh atau silahkan menekan tombol atlas, yaitu yang ini. Ini tombol preview atlas, teman-teman tekan ini. Nah, setelah itu teman-teman lihat di sebelah sini, sebelah kanannya. Di sini ada drop down. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat kode SLS teman-teman. Untuk memastikan ini sudah benar, filenya teman-teman bisa melihat sampai ke list paling bawah. Di sini saya punya 492 SLS dan ini sudah benar sesuai dengan jumlah SLS yang saya punya. Nah, jika sudah ini, maka teman-teman sisa ke langkah selanjutnya itu mengekspor hasil layoutingnya. Nah, untuk ke bagian ekspor sebenarnya ada dua cara, yaitu yang pertama mengekspor satu persatu atau mengekspor secara langsung keseluruhan semua SLS teman-teman ini. Nah, kalau biasanya untuk saya pribadi, untuk yang ekspor satu persatu itu jika ingin saya mencoba mencari tahu dulu apakah hasil ekspor sudah benar sesuai keinginan saya, khususnya pada tingkat ketebalan atau transparansi peta Google-nya. Nah, jika teman-teman ingin menguji coba atau melihat bagaimana hasil layouting satu peta terlebih dahulu, setelah ini
sampai ke tahap ini teman-teman menekan tombol layout, kemudian tekan export to image atau export to PDF. Nah, biasanya saya menggunakan export to image. Yang diekspor adalah si file si SLS yang tampil ini. Jika teman-teman ingin mengekspor SLS yang lain, teman-teman bisa memilih di sini, pilih SLS yang ingin diekspor. Contohnya, saya tidak yang memilih yang SLS ini. Jika ingin mengekspor ini, teman-teman, jika satu saja yang ingin diekspor, teman-teman tadi menekan tombol layout, kemudian export sebagai apa. Jika export sebagai image, teman-teman tekan ini, close saja, terus muncul di sini apakah tempat di mana teman-teman ingin mengekspornya. Contohnya di sini, kita langsung save. Nah, nanti penamaan filenya seperti ini teman-teman, ada kode SLS-nya, kemudian underscore WS atau peta WS. Teman-teman sisa save. Nah, di sini teman-teman secara default saja ya, teman-teman bisa save langsung saja, save. Nah, maka peta otomatis akan tergenerate. Nah, di sini sudah ada notifikasinya bahwa sudah berhasil di generate atau diekspor peta tersebut. Nah, begitu untuk jika ingin mengekspor satu persatu. Nah, bagaimana kalau saya ingin mengekspor secara keseluruhannya? Jadi, satu kali tekan langsung terekspor layouting untuk satu kabupaten. Nah, untuk melakukan ekspor secara sekaligus, teman-teman bisa menekan, pastikan terlebih dahulu ini sudah mulai dari tekan dari SLS pertama. Nah, setelah itu teman-teman ke tombol yang kanan bagian ekspor ini, ekspor atlas, teman-teman tekan yang segitiga ke bawah drop down ini. Nah, jika ingin men-save-nya secara image, teman-teman menekan ini. Nah, di sini teman-teman perlu men-select folder. Jadi, teman-teman akan menyimpan hasil layout dari kemana. Saya tekan hasil layout ST 2023. Nah, teman-teman, saya select folder ini, maka seluruh hasil layouting nanti akan tersimpan di dalam folder yang telah kita buat. Select folder, close. Nah, di sini seperti tadi kita secara default saja, langsung kita tekan save. Nah, nanti selanjutnya aplikasi akan memulai menjalankan proses ekspor untuk keseluruhan SLS teman-teman. Nah, di sini teman bisa melihat progresnya. Akan untuk SLS saya akan mengekspor sebanyak 492 file atau 492 SLS. Nah, di sini teman-teman sudah bisa menunggu sampai prosesnya selesai. Nah, teman-teman, itulah tadi jika ingin melakukan peta WS. Selanjutnya kita beralih ke peta WA. Untuk melakukan peta WA, pertama kita unchecklist dulu peta WS di sebelah kiri ini. Nah, setelah itu teman-teman checklist untuk bagian peta WA. Nah, sama seperti tadi akan muncul peta WA teman-teman. Peta desa teman-teman sudah muncul semuanya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa langsung melakukan layouting. Langkahnya sama seperti tadi, yaitu pilih project, teman-teman pilih layout dan pilih peta WA. Nah, di sini juga logo BPS-nya belum ada. Teman-teman atur terlebih dahulu, cari logo BPS. Teman-teman cari logo BPS-nya, masukkan. Setelah muncul, nah teman-teman pilih yang tombol preview atlas ini. Setelah itu akan muncul peta WA atau peta desa teman-teman. Untuk memastikan sudah benar, di sini pastikan jumlah sudah benar. Ada 107 desa punya saya. Jika sudah benar, teman-teman sudah bisa langsung ke tahap akhir, yaitu tahap ekspor. Jika ingin tadi mengekspor satu persatu, masuk ke layout, export as image. Jika teman-teman ingin mengekspor secara keseluruhan, langsung seluruh desa di kabupaten, teman-teman masuk ke export atlas as image ini.
teman-teman kembali memilih folder di mana teman-teman ingin menyimpan hasil layoutin teman-teman. Teman-teman pilih foldernya, select folder, close, di save aja. Nanti secara otomatis sistem akan melakukan exporting, proses ekspor untuk seluruh peta WA teman-teman. Nah, itulah tadi langkah-langkah melakukan layouting peta. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.